Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan melakukan simulasi bagaimana kita membedakan ion dan atom ya konsep, secara konsep, struktur dan juga dari notasinya. Gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat ada bagian elemen ya, elemen di periodic table, lalu ada simbolnya. Nanti di sini ada notasi atomnya ya, yang kiri atas, yang angka 0 kiri atas seperti biasa berarti dia adalah nomor massa. Lalu yang angka kiri bawah ini adalah nomor atom, sedangkan yang bagian kanan atas, ini pangkat kanan atas ini muatannya, muatan dari si atomnya, gitu ya. Berarti ini kan yang dipakai kalau misalnya kita mau menuliskan notasi ion, jangan sampai lupa. Oke. Nah, jangan sampai lupa ya, kalau misalnya kita mau menghitung massa atom, yang dihitung adalah intinya saja, bagian nukleusnya. Berarti yang kita hitung adalah jumlah proton dan neutronnya saja. Karena yang ada di inti adalah proton dan neutron, sedangkan kalau elektron adanya di kulit, di orbital, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita taruh satu nih, neutron, masanya akan bertambah satu. Tapi angka bawahnya nomor atomnya tidak berubah. Kenapa nggak berubah? Ya karena nomor atom itu adalah jumlah proton. Yang kita taruh kan neutron. Jadi dia akan berubah. Sedangkan yang namanya nomor massa atau berat dari suatu atom itu kan proton ditambah neutron. Makanya dia berubah kalau kita tambahin neutron, tapi tidak berubah nomor atomnya. Beda halnya kalau misalnya kita tambahkan proton. Jadi kalau kita tambahkan proton, nomor massanya bertambah, nomor atomnya juga bertambah. Itu ya berubah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kan ada 4 partikel di inti dari atom ya, sehingga massanya 4. Proton ditambah neutronnya ada 4 total, sehingga massanya 4, tapi nomor atomnya hanya satu karena di situ hanya ada satu proton. Ingat ya, proton itu tidak hanya memberikan muatan positif terhadap suatu atom, tapi dia itu kalau kita analogikan kayak nomor punggung pemain bola. Kan kalau setiap pemain bola tuh identitasnya dari nomor punggung kan ya. Ibaratnya kalau dulu saya selalu ingatnya kartun Subasa aja. Kalau Subasa kan nomor punggungnya itu 10. Tapi kalau misalnya karakter lain, nomor punggungnya tuh beda. Sama kayak atom. Jadi kalau misalnya nomor atomnya satu, protonnya satu, dia atomnya hidrogen. Kalau nomor atomnya dua, nanti jadi helium. Kalau nomor atomnya kita tambahin satu lagi nih, tiga, berarti dia jadi atom lain yaitu litium. Dan seterusnya. Misalnya empat, berarti berilium atomnya. Nah ini total proton sama neutron di intinya 7. Tapi kalau kita lihat di sini, ya muatannya itu 4 plus. Berarti ini statusnya masih ion. Gitu. Ini bukan atom yang sifatnya netral. Kenapa? Karena di sini ada 4 proton tapi elektronnya nggak ada. Berarti kan cuma ada muatan positif sebanyak 4 kan? Maka muatannya dia adalah 4 plus. Supaya dia menjadi atom yang netral, maka perlu kita tambahkan elektronnya juga 4 ya. Satu, 2, 3, 4. Ya udah. Jadi dia adalah netral atom sekarang. Atom yang sifatnya netral. Nggak ada muatan. Ingat ya, atom itu pasti proton sama elektronnya sama. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih banyak elektron, yang misalnya dia mengambil elektron gitu ya, ya jadi ion, ion negatif. Muatannya minus satu nih, satu minus. Kalau dia ngambil dua, kelebihan dua elektronnya jadi dua minus. Ngambil elektron lagi, jadi kelebihan tiga elektronnya jadi tiga minus. Gitu ya. Sama halnya kalau misalnya nih suatu atom itu ya tadinya netral tapi dia melepas elektron. Elektron dilepas misalnya satu. Oh ya udah sekarang protonnya lebih banyak satu. Jadi muatannya satu plus. Kalau dilepas elektronnya satu lagi berarti sekarang lebih banyak protonnya dua. Jadi muatannya dua plus. Gitu ya. Jadi dalam menulis notasi atom kita jangan sampai lupa tulis nomor massa dan juga nomor atom. Tapi kalau notasi ionik, jangan sampai lupa menuliskan muatannya berapa. Apakah dia muatan positif atau dia ion positif ya yang kita sebut sebagai kation, atau muatannya negatif atau ion negatif yang kita sebut sebagai anion.